itu saya tidak mempunyai pegangan, tidak mempunyai pekerjaan, dan ada sesuatu yang ingin saya bagikan ilmunya. Mulailah saya berpikir untuk membuat suatu wadah berkesenian, utamanya tari Sunda, yaitu tahun 1968. Halo, sahabat pecinta seni budaya Sunda dimanapun Anda berada. Selamat sore untuk Indonesia bagian Barat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di acara Puspitari Talks episode ke-13 yang pada kali ini akan menampilkan maestro tari Sunda, kebanggaan Jawa Barat, kebanggaan Indonesia, yang tentunya merupakan maestro seni tari yang sudah tidak disangsikan lagi. Tubuh, gerak, tari seakan-akan menjadi bagian dari kehidupannya. Siapa dia? Karena nafasnya, mimpinya pun tentang tari. Nah, hadir bersama kita pada kali ini, sebelum kita nanti akan menampilkan maestro seni tari Sunda, Ibu Irawati Durban. Tentu Ibu Irawati Durban ini pun seorang maestro tari yang pada acara Puspitalk merupakan pemakarsa. Selamat sore Ibu Irawati Durban. Sore Bu Endang yang cantik. Aduh, sama-sama cantik. Nah, kali ini kita akan menampilkan pengalaman yang luar biasa dari maestro tari kita, Ibu Indrawati Lukman. Selamat sore Ibu Indrawati. Halo, selamat sore Ibu Endang dan Ibu Irawati. Ya, nah semua di Jawa Barat pasti tahu ya kedua tokoh ini, baik Ibu Irawati maupun Ibu Indrawati, dua penari legendaris berapa ini ya generasi, karena saya saja muridnya masih banyak di cucu-cucunya. Tapi alhamdulillah kedua orang tokoh tari kita yang luar biasa ini masih sehat, dan pada hari ini akan berbagi pengalamannya. Kita melihat ya kedua sosok maestro ini masih terlihat aura kecantikannya. Nah, nanti kita tanyakan juga rahasianya. Ibu Indrawati itu dikenal di Jawa Barat, bahkan Indonesia, bahwa Ibu Indra itu banyak sekali berkiprah di dalam dunia tari. Dan semuanya ini tentu saja diproses di sebuah studio yang dikenal dengan Studio Tari Indra. Nah, apa yang melatar belakangi Ibu Indra untuk mendirikan studio tari? Padahal pada masa kini banyaknya orang sudah tidak mau lagi mendidik para murid dari sejak kecil. Sekarang langsung saja inginnya pertunjukan menjadi industri tari. Tapi Bu Indra dengan gigihnya dari dulu, saya mengenal Bu Indra pertama kali itu, Bu Indra itu sudah melatih tari, anak-anak didiknya banyak sekali, entah sudah berapa generasi ya. Nah, yang saya tanyakan, apa yang melatar belakangi Bu Indra untuk mendirikan studio tari? Bagaimana nih? Sampai Terima kasih Bu Endang. Ya. Ya, jadi awalnya itu adalah ketika saya kembali dari sekolah di Amerika tahun 1966, ya, saya waktu itu belum mempunyai wadah berkesenian, dan juga saya merasa sudah sangat banyak
ragam tarian yang saya pelajari. Lalu saya mempunyai pemikiran kenapa saya tidak memberikan ilmu yang saya dapat ini kepada anak-anak atau generasi muda yang berminat untuk mempelajari tari Sunda. Ya, pada waktu itu memang belum banyak atau hampir tidak ada studio tari yang mengajarkan khusus kepada anak-anak, utamanya tari Sunda. Jadi berjalan waktu sampai tahun 1968 itu saya tidak mempunyai pegangan, tidak mempunyai pekerjaan, dan ada sesuatu yang ingin saya bagikan ilmunya. Mulailah saya berpikir untuk membuat suatu wadah berkesenian, utamanya tari Sunda, yaitu tahun 1968. Tidak ada murid, waktu itu muridnya hanya adik ipar 4 orang barangkali, 4 sampai 6 orang. Tapi ya 6 orang juga sudah merupakan objek untuk belajar tari. Transfer ilmu tari. Jadi tahun 1968 itu saya membuka studio tari Indra. Kenapa pakai Indra? Gampang aja lah, pakai nama sendiri begitu ya. Nah, jadi keinginannya itu adalah untuk mendidik anak-anak sampai dengan remaja untuk mempelajari tari Sunda. Kemudian selanjutnya mempergelarkan hasil pendidikannya, dan kemudian juga saya kedepannya itu ingin mengajak seniman seniwati tari bersama-sama untuk membuat sebuah komunitas tari yang dapat mengangkat tari Sunda. Mungkin itu awalnya tahun 1968. Itu Bu Indra pada waktu itu berusia berapa ya sudah mempunyai pemikiran untuk 68 dikurangi 44 24 ya? 24 ya. Ya 24 sudah mempunyai cita-cita yang luhur ya, ingin meneruskan generasi ke penerus generasi muda khususnya tari Sunda ya. Dan semua orang ya di Jawa Barat tahu Ibu Indra itu sangat ini ya, pokoknya terus daya juangnya untuk selalu ingin menampilkan hasil dari pendidikannya di studio tari Indra dengan pergelaran. Walaupun bagaimana caranya pergelaran itu terus setiap tahun itu ada ya. Nah ini bagaimana nih pengalaman dengan pergelaran-pergelaran itu kan pasti banyak hal ya, baik itu suka maupun duka, tetapi apa yang dirasakan dan apa akhirnya kenangan tersendiri bagi mungkin murid-muridnya atau kepuasan batin bagi Ibu Indra, enggak? Oh, awalnya saya tuh mempunyai pemikiran ketika seorang guru mempunyai murid, gitu kan, yang ingin dicapai oleh gurunya itu adalah hasil pendidikannya itu sampai mana, dan bagaimana kita dapat mempresentasikan hasil pendidikannya kepada orang tua. Pada orang tua yang menitipkan putra-putrinya kepada studio tari Indra. Itu yang menjadi alasan pertama kali membuat sebuah pergelaran. Jadi pada tahun 1970 kalau nggak salah, baru saya berani membuat sebuah pertunjukan kecil-kecilan di Gedung Wanita waktu itu. Tidak banyak muridnya, tapi mempunyai kebanggaan sendiri untuk mempertunjukkan hasil pendidikan selama mereka belajar. Itu awalnya. Nah, sesudah itu kan studio tari Indra itu akhirnya mempunyai banyak murid ya, sampai pada suatu
suatu periode itu murid anak-anak itu sampai 60 orang itu mereka senang sekali menari mulai dari TK. TK ya? Ya. TK sampai SD waktu SD. itu, SD baru sampai Ya. SD. Itu ada 60. Nah, mulailah Studio Tari Indra merancang pergelaran selanjutnya dengan penari yang lebih banyak daripada tahun pertama. Jadi intinya adalah mempunyai tanggung jawab mempergelarkan hasil pendidikannya kepada orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk belajar tari Sunda. Itu intinya. Ya. Nah, pada waktu itu yang diajarkan itu apakah tari-tari Caca Somantri atau Bu Indra pada waktu itu sudah mempunyai tarian sendiri untuk anak-anak? Awalnya memang semua adalah karya guru saya, Pak Caca Somantri. Ya? Tentu saja yang bisa ditangkap oleh anak-anak usia VK begitu ya. Paling sulit buat mereka mungkin tari putri ya, kemudian tari Anjasmara, tari Sulintang, nah, begitu aja terus ya sampai pada suatu ketika ada murid-murid yang lebih tua usianya, mungkin ke SMA sampai mahasiswa, baru saya memikirkan kenapa ya tarian Sunda itu tidak berkembang. Kenapa kita harus selalu menarikan yang itu saja? Satu. Kemudian kedua, kenapa ya hasil ilmu saya yang saya dapat nggak bisa dipakai? Apakah hanya untuk saya sendiri? Nah, dari kedua pemikiran itu akhirnya saya mencoba membuat garapan tari yang agak berbeda dengan unsur beberapa tarian yang pernah saya pelajari, baik itu di sekolah saya waktu itu maupun di tempat lain, yang bisa menambah hasanah tari Sunda. Nah, jadi saya mereka-reka, tapi tetap saja saya ingin kreasi baru itu merupakan masih diakui sebagai tari Sunda. Masih kelihatan identitas Sundanya gitu ya. Ya, baik itu dari gerakannya maupun dari musiknya. Musik pengiringnya. Tapi walaupun demikian ada perubahan daripada tarian yang selama ini saya geluti, yaitu dari guru saya Pak Caca Somantri. Nah, mulai itu tahun 1970 ke sana, itu saya membuat tari Rineka Dewi yang pertama. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan tari karya Pak Caca Somantri, itu koreografinya masih strukturnya, koreografi itu apakah masih sama atau ada perbedaan? Misalnya kalau Pak Caca Somantri kan gerak pokok, kemudian ada trisik gitu kan. Apakah masih sama seperti itu, hanya berbeda di ragam gerak atau beda sama sekali? Oh, beda sama sekali. Itu dalam arti kata kalau orang melihat itu pasti tidak kelihatan tarian yang awal, tetapi seperti trisiknya masih ada, gesernya masih ada, cuman bentuk gerakan tangannya ragam banyak geraknya yang berbeda. Ya. Jadi memang itu sebuah garapan yang lepas daripada tarian Pak Caca yang saya pelajari. Ya. Saya dulu sering juga mendengar Bu Indra ini karena juga ikut suami, aktif di Dharma Wanita, kemudian juga pindah ke luar kota, tapi tetap ya studionya ini juga pindah gitu atau gimana? Kalau studionya nggak pindah, ya, tapi cuma sayanya yang ikut. Jadi karena itu kan selama beberapa tahun itu sampai ke berapa kota ya, ke Garut, ke Sumedang, ke Tangerang, ke
ke Serang dan ke Tangerang. Ya, Itu selalu mengikuti suami, Rami. tapi ketika saya ada hari latihan, itu saya Oh, berangkat sendiri ke Bandung. oh, luar biasa. Ada kejadian lucu sekali waktu Ya, suami saya di Serang. ya, Nah, itu kan jalannya tidak seperti sekarang, itu 6 jam ya, dari Serang ke Bandung. Itu 1 hari sebelum hari latihan saya berangkat ke Bandung, ya. mengajar, nginep 1 hari, balik lagi. Itu Hmm, dikerjakan selama 3 tahun kalau tidak salah. waduh, waduh. Tapi Betul, ya betul. karena dedikasi dan kecintaan kepada Ya, tari Sunda dan murid-murid, ya dijalani saja dengan ya. senang hati gitu. Ya, ini kan Ibu Indra itu kan masa remajanya dulu penari istana yang sering keluar negeri bersama dengan Ibu Ira. Barangkali Bu Ira juga sama ya, mempunyai wadah ya Pusbi Tari yang sama-sama juga menggembleng para generasi muda untuk tetap mencintai seni Sunda dengan berbagai kreasi tari, baik tari Pacece Sumantri apun karya-karyanya. Nah, Bu Ira barangkali ada hal yang sama-sama ya, sama-sama berjuang menggelitik gitu. Tapi Bu Ira ada pertanyaan nih ke Bu Indra, ada yang beda enggak gitu. Terutama masing-masing kan juga membawa misi ke luar negeri gitu. Nah, mangga Bu Ibu Ira menanyakan ke Bu Indra. Ada yang saya lihat ya, di antara penari-penari Bu Indra itu ada kawan-kawan kawan-kawan sekelas lah atau kawan-kawan sesama waktu belajar di BKI waktu kami jadi murid Pak Cece gitu ya. Lalu juga saya melihat kemudian di pertunjukannya itu banyak juga tampilkan penari-penari yang dari Pak Cece, ada yang juga dari Panugraha gitu ya. Jadi Bu Indra itu sangat kaya ya, sangat kaya lingkungannya. Tidak saja hanya murid-murid yang dibina di studionya, tapi juga mengajak murid-murid tari yang sudah tidak aktif lagi di perguruan-perguruan itu untuk ditampung seperti itu. Nah, itu sangat baik dan sangat bagus ya untuk kemudian supaya minat mereka itu tetap terpelihara mencintai seni tariknya. Nah, itu saya sangat apresiasi luar biasa. Dan kalau tidak salah sampai sekarang pun mantan murid-muridnya seperti itu masih tetap berhubungan sampai saat-saat ini. Mereka reuni. Nah, barangkali yang saya ingin tahu itu Bu Indra ya, bagaimana caranya Bu Indra membuat suatu karya tari. Jadi proses pembuatan karya tarinya itu dari mana, bagaimana, lalu kemudian pada waktu menampilkan itu bagaimana juga prosesnya. Barangkali yang dimaksud Bu Ira prosesnya membuat tarian baru itu. Ya, jadi lucu sekali ya pada waktu saya mencoba untuk membuat tari yang namanya Rineka Dewi itu saya membuat gerakan itu dengan musik mulut, dengan mulut. Nah, apa yang saya katakan dari mulut itu untuk gerakan tangan ini, untuk gerakan tangan itu dari berbagai ragam gerakan itu saya mengambil gerakan dari tari Sunda mah pasti, kemudian tari Jawa, kemudian tari Thailand, hanya 3 unsur. Nah, kemudian musiknya itu mulainya dari mulut saya seperti tring ting ting ting, langtung pang pang, itu didengarkan oleh guru komposer musik kita yang sama dengan Ira tahu barangkali almarhum Pak Aim Abdul Rohim. Nah, dengan Pak Aim Abdul Rohim saya bersinergi untuk membuat musik, dan musiknya juga saya pikir pada waktu itu berbeda dengan musik yang biasa mengiringi tarian klasik Pak Cece. Nah,
itu prosesnya memang tidak sebentar, lama, karena memang dalam hati saya itu merasa ini gimana ya, diterima atau enggak ya membuat tarian ini ya, gitu. Nah, jadi ketika sudah jadi dalam arti menurut saya jadi, itu dicoba, dan tentu saja banyak yang tidak berkenan dengan musik pada awalnya. Tetapi dengan berjalan waktu itu sampai ada, maaf sekali, ada orang yang mengambil ide dari musik yang dibuat oleh Pak Aim waktu itu, ya, dan hampir sama dengan tari Rineka Dewi, dan tidak usah dibicarakan apa, tapi saya tahu pasti idenya dari gerakan Rineka Dewi yang pada waktu itu merupakan sebuah inovasi baru. Begitu barangkali Bu Ira. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian berapa tarian yang dibuat oleh Bu Indra seluruhnya? Seluruhnya yang sudah saya bikin karyanya. Ya, banyak ya. Aduh. Kita kehitung. Tidak terhitung. Aduh, kalau kebetulan saya kemarin itu lagi beberes buku-buku. Ada tuh ya, sudah saya itu kan. Mungkin ada ya 30-an lebih, 30 sampai 40. Tapi itu kan semua yang menurut saya karya untuk anak-anak, karya untuk event ini, karya untuk 40-an. Tapi karya yang benar-benar saya sampaikan untuk dipelajari atau dinikmati masyarakat, itu nggak banyak, hanya kira-kira 15-an, Bu Ira. Wah, luar biasa ya, 30 tarian. Jadi ketika proses itu kan proses garap ya, pasti punya ide, gagasan, tadi mengkolaborasikan berbagai ragam gerak dengan tari Thailand, ada Bali, dan lain-lain. Nah, akhirnya menjadi tari yang berbeda dengan karya Pak Cece Sumantri. Begitu pula tadi musiknya tring ting ting tring ting ting. Tapi untung ya Pak Aim itu sangat pandai sekali untuk menginterpretasikan apa yang dikehendaki baik Bu Indra maupun Bu Ira, karena pada waktu itu memang jarang sekali para pangrawit ya yang dia bisa menginterpretasikan apa yang dimaui oleh koreografer. Biasanya seperti Mang Dase kan, yaitu bendrong deui gitu kan, lagu itu kan, kemudian catrik deui gitu ya, macan ucul lagi. Nah, tapi saya melihat juga iringan-iringan lagu untuk musik tarian Bu Indra itu sangat beragam ya. Nah, kan tadi Ibu Indra mengatakan bahwa juga suka mengajak kawan-kawan seniman dari luar lingkungan Studio Indra untuk bekerja sama, ya. Dalam berkarya juga ya tentu banyak juga yang memberikan kontribusinya dalam suatu pertunjukan. Barangkali Bu Indra dapat menyebutkan orang-orangnya, ya, lalu kemudian karyanya pada waktu itu, dan berapa ulang tahun mereka ajak bekerja sama seperti itu. Oh ya. Ya, jadi Studio Tari Indra itu selain murid-muridnya sendiri itu ya, Bu Ira. Jadi ada orang yang masuk terjun ke Studio Tari Indra. Itu ya, Bu Ira. Itu dari luar murid asli. Mungkin Ibu Ira gitu, apa murid asli mau murid lain. Nah, jadi ada seniman-seniman tari yang kalau dipikirkan secara peribahasa itu banyak seniman baru yang baru lulus dari SMKI, dari waktu itu nama ISBI itu Asti. Dari UPI waktu itu IKIP ya. Nah, itu ingin bergabung dengan Studio Tari Indra itu dengan kepintarannya dibawa masing-masing dari luar, Bu Ira ya. Nah, itu saya raih di dalam wadah Studio Tari Indra.
dari mereka itu saya bisa melihat bakatnya di mana, kepandaiannya apa. Ya. Misalnya dia bagusnya tari rakyat, yang satu tari gagahan, yang satu sangat luas putih. Itu saya bisa lihat. Nah, Ya. kita bersama-sama membuat sebuah garapan itu dari dirinya itu di apa namanya digali kepandaiannya mereka. Ya. Seperti saya contohkan, mari kita membuat sesuatu seperti ini yang diarahkan oleh saya. Kadang-kadang dia juga bisa memberikan kepandaiannya, kadang-kadang juga pasif. Nah, dari hasil itu kita bisa membuat sebuah garapan, kalau dikatakan gotong royong ya, gotong royong atau apa, tapi tetap merupakan ciri dari karya produksi Studio Indra. Jadi selalu ada cirinya. Ciri khas ya. Nggak bisa, nggak akan sama dengan karya yang di luar. Tetapi anak-anak yang sudah mempunyai bakatnya itu dia muncul sendiri, dan ketika kita membuat sebuah pertunjukan dengan mereka, hasilnya luar biasa karena saya juga ikut mengasah, dan memang lain dari sekolah dan masuk sanggar dan membuat pertunjukan itu ada perbedaan yang beda sekali. Dan mereka seperti saling memberi atau to take and to give, itu adalah di Studio Tari Indra, Bu Ira. Ya, tadi kita sudah mendengar ya banyak sekali hal yang akhirnya Studio Indra mempunyai ciri khas, identitas garapan tarinya berbeda dengan sanggar-sanggar atau para penata tari yang lain. Nah, Studio Indra tadi telah banyak menghasilkan 40 tarian ya. Ya. Nah, apakah dari tari-tarian tersebut ada yang sudah menjadi milik masyarakat? Dalam arti begini, bisa diajarkan di sekolah-sekolah tanpa Studio Indra yang mempergelarkan. Kan biasanya enggak ini mah khusus nanti dipergelarkannya hanya milik Sanggar Tari Indra, Sanggar Tari Studio Tari Indra. Ada enggak Bu Indra tarian yang sampai saat ini bisa diajarkan di sekolah-sekolah oleh guru-guru bahwa itu sudah milik tari Sunda Jawa Barat tapi karya Bu Indra? Sebetulnya yang sudah bisa diajarkan di sekolah itu kebanyakan tari anak-anak. Dan itu sudah karena memang Studio Tari Indra itu lebih banyak mengajarkan tari anak-anak. Yang lebih banyak dipakai di TK, di SD itu malah tari anak-anak, seperti tari ayam, kepak kepruk, tari cika-cika itu sudah di mana-mana sudah menjadi. Tetapi kalau untuk tarian yang seperti tari yang itu tadi Ibu Endang mengatakan ciri itu belum membudaya seperti tari Merak misalnya ya, belum. Karena memang ada tingkat kesulitan yang harus seperti Ibu Endang pernah bikin workshop, nggak perlu diadakan workshop itu, dan insya Allah itu akan ke depan dilaksanakan pada menjelang usia Studio Tari Indra ke-55. Wah, luar biasa 55. Itu barangkali baru sedang dirancang untuk mengadakan workshop beberapa tarian yang sudah menjadi ciri ya. Karena memang tingkat kesulitannya harus ditarikan oleh benar-benar yang sudah jadi penari. Sudah menari. Jadi Studio Indra itu mempunyai 2 kelompok ya. Yang satu kelompok pendidikan tari, yaitu anak-anak yang memang belajar nari untuk yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, anak-anak pada umumnya. Tapi ada juga tari-tarian yang khusus hanya dipergelarkan pada event-event tertentu ya, pada acara-acara tertentu.
baik acara tingkat nasional maupun di tingkat yang internasional. Saya kira begitu ya. Kalau untuk luar negeri kan Bu Indra selalu membawa tari-tarian yang bisa membawa nama harum Indonesia. Tentunya tadi tarian yang harus ditarikan oleh penari-penari profesional yang karena tingkatan kesulitan tarinya juga sangat tinggi ya. Nah, ini Bu Indra kan sering juga ke luar negeri, mendapat penghargaan, mendapat juga kejuaraan di festival. Mengikuti festival juga ya, Bu Indra ya? Festival Studio Tari Indra itu punya penyakit ya. Punya penyakit itu suka menangkap bola. Jadi kalau ada sebuah festival di mana gitu, wah, terus kita lihat persyaratannya, apa yang akan didapat, itu saya suka menangkap bola. Jadi nggak diundang, tapi saya mencari celah-celah bagaimana saya bisa membawa penari-penari yang hebat di Studio Tari Indra ini mempunyai pengalaman untuk mengikuti festival. Karena festival itu adalah ajang internasional yang kalau kita mengikutinya itu bisa bertemu dengan seniman-seniman dari negara lain, dan itu yang membuat saya sangat mengharapkan penari-penari saya itu bisa mencari pengalaman di ajang itu dan bertemu dengan seniman internasional. Sebetulnya tujuannya itu ya. Saya hanya seperti tadi waktu membuat pergelaran tahunan, bagaimana anak-anak ini bisa saya pergelaran agar orang tuanya bangga gitu kan. Sama dengan Studio Tari Indra, bahwa penari-penari yang mempunyai bakat dan hebat dan lain sebagainya, bagaimana bisa saya pertontonkan atau saya bawa mencari pengalaman ke luar negeri, dan itulah tujuannya saya mengikuti festival itu, Ibu Endang. Ya, jadi ada pengalaman-pengalaman tersendiri yang menjadi bekal nantinya ya bagi seniman khususnya dari Studio Indra untuk berkiprah, khususnya kan dengan banyak melihat, kemudian mereka juga mengikuti, ada pengalaman yang susah di sekolah nggak bisa didapat itu di kuliah manapun gitu kan. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Dan sudah berapa negara nih yang Bu Indra pergelaran itu? Dan negara mana yang paling berkesan gitu? Kalau sebenarnya sih semua sama ya. Kalau kita udah berangkat ke luar negeri itu, yang penting kita harus saya terapkan kepada para penari, do your best untuk membawa nama Jawa Barat dan nama Indonesia. Itu aja yang saya pegang. Dan menari dimanapun sama gitu ya. Kalau Ibu Endang menanyakan negara mana aja, itu hampir semua. Asia sudah semua, Amerika, Afrika, Eropa Timur, kalau Mesir sama dengan Ibu Ira bareng gitu ya. Itu hampir semua sudah atas karunia Allah itu, atau mendapat undangan atau undangan dari KBRI atau mengikuti festival itu secara itu berjalan aja. Ketika ada acara atau festival dijalanin aja gitu. Dan penari-penari yang memang penari-penari Jawa Barat tuh hebat loh, Ibu Ira dan Ibu Endang. Jadi saya seperti tadi mempunyai keinginan untuk menampilkan mereka itu di depan forum internasional. Ya, luar biasa nih ya pengalaman Bu Indra ini. Nah, ini kan Bu Indra banyak juga membuat inovasi terutama di kostum ya, kemudian gerakan-gerakan tari yang sudah
adab, tarian Pak Cecep pun ingin mungkin digegelis deh, gitu, dipercantik lagi. Ini apa nih dasarnya gitu? Kenapa membuat inovasi dari tarian yang sudah ada, padahal Bu Indra sendiri sudah mempunyai tadi garapan-garapan tarian baru. Tetapi seperti saya melihat kan tari Sulintang, tari Kandagan, ada inovasi di Makuta misalnya. Ini apa ininya, tujuannya? Itu mulai dari kostum ya Bu ya? Ya, kostum. Nah, memang saya ini punya cita-cita cik tari Sunda teh jangan kumuh gitu ya. Dia harus muncul, harus diapresiasi oleh orang-orang yang awam mengenai tarian ya. Jadi salah satu usaha adalah menampilkan dahulu apa yang akan dilihat oleh orang awam itu. Jadi nomor satu itu adalah kostumnya harus glamour. Itu glamour. Glamour tuh benar-benar ada di dalam pikiran saya ketika saya membuat sebuah karya ataupun perubahan-perubahan. Yang penting adalah warna, kemudian warna kostum, kemudian glamoritasnya, sehingga orang yang menonton belum juga melihat tariannya sudah bagus banget tertarik, gitu ya. Sudah terpukau dengan tampilan kostumnya. Jadi bagi saya sebuah karya itu saya juga memikirkan setiap karya itu beda bentuknya. Jadi jangan sampai tarian A, tarian B sama aja, cuman warnanya gitu, enggak. Saya berbeda semua. Seperti tari Gentera Pinuti sudah pasti tahu, tari Lagian Tabuhan juga beda. Kemudian tari tari Renaka Dewi yang diciptakan tahun 70 itu sekarang udah berubah sampai tahun ketika ulang tahun 50 sudah berubah juga. Berubah terus ya. Jadi setiap tarian itu semua tarian mengikuti sesuai dengan mengikuti zaman ya. Luar biasa. Ya, nah ini penerus generasi tentunya kan tadi banyak sekali karya Bu Indra. Nah, ini siapa kira-kira yang dipercaya untuk meneruskan generasi dari Bu Indra, tari-tarian yang begitu banyak itu kan sayang yang sudah dibuat kalau hanya disimpan di studio Indra saja. Siapa kira-kira yang sudah dipercaya bisa semua tarian Bu Indra? Kalau yang kenapa sebut Kalau mengenai satu orang itu tidak ada. Ya. Tapi kalau untuk satu komunitas ada. Ketika saya mengumpulkan penari, misalkan ada acara, yang datang tuh bisa 40, Bu. 40 penari yang sudah jadi penari, yang betul-betul kalau mereka sudah menguasai penari produksi STI gitu. Nah, jadi saya mengharapkan mereka bisa melanjutkan karya-karya saya, apakah kepada di sekolahnya atau kepada muridnya, tapi banyak sekali penari-penari yang sudah menguasai karya dari produksi Studio Tari Indra. Tapi kalau generasi seorang seperti saya atau Bu Ira, aduh, sulit, Bu. Mungkin Ira juga merasakan bahwa karena kalau untuk menjadi penari seperti guru tari, penata tari, pendidik seperti saya dan Bu Ira, yang dedikasinya all out gitu sulit, Bu Endang. Jadi itu proses yang sangat panjang. Belum mendapatkan sampai hari ini. Nggak tahu Ibu Ira barangkali sudah ada. Itu proses yang panjang ya, dan tidak semua orang juga mempunyai minat atau dedikasi yang luar biasa. Ada yang pengennya jadi penari saja. Ada yang pengennya sudah saja saya mah
mendidik saja gitu. Tapi ini kan multi. Saya melihat Bu Indra, Bu Ira ini multi. Ya koreografer, ya juga pelaku, ya juga produser, segala ya juga ingin memajukan gitu tarian kumaha dengan berupaya. Masing-masing ini mempunyai keunikan ya. Bu Indra yang konon katanya sampai menjual mobil ya, asal pergelarannya berhasil. Bu Ira menulis, waduh, udah ini buku, entah itu buku berapa biayanya, yang penting semua pikirannya dicurahkan untuk tari. Ini luar biasa, nggak semua orang seperti itu. Nah, di sini ada Kang Awang. Mangga, Kang Awang, Kang Yuliawan. Ini generasi keberapa ya setelah Bu Indra, Bu Ira, saya. Pokoknya mah Incu. Mangga nih yang menggelitik ya, Kang Awang ketika melihat sosok Bu Indra ini, aduh. Ya, sangat. Waduh, sangat. Sangat. Ya, jadi kebayang Bu Indra waktu mudanya melalui tari buku itu seperti apa? Dua orang ini. Ya. Pokoknya top markotop di zamannya gitu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan nyambung ini pertanyaannya, karena ada satu hal yang menggelitik saya, Bu Indra, itu adalah tapi mohon maaf kalau barangkali tadi sudah dipertanyakan, mohon penegasan kalau memang tadi sudah dipertanyakan oleh Prof. Endang atau Ibu Ira. Yang ingin saya tanyakan itu dari sekitar 40 karya tari yang sudah diciptakan, itu kira-kira berapa banyak karya tari yang memang itu didominasi oleh penari laki-laki atau tariannya lebih didominasi laki-laki, dan berapa banyak yang tariannya perempuan atau yang gabungan. Nah, kemudian pertanyaannya masih nyambung, ada kendala atau tidak pada saat menerapkan tarian, karya tari yang baru ke laki-laki dan perempuan. Nah, ini teori gender ini Prof. Endang. Teori gender nih. Pengen tahu saja. Satu aja pertanyaannya. Pak Kumaha, Bu Indra? Awan, Yap. Kalau pertanyaan itu, saya ini kan penari murid Pak Cece Somantri yang bersama Ibu Ira selama belajar sampai beliau wafat, itu hanya mengenal tari perempuan. Tari putri. Gitu. Tari putri. Ya, betul. Tapi ketika saya ingin menciptakan sebuah tarian yang ada putranya, ada penari putra, itu juga saya menerapkannya dengan mulut. Misalnya seperti tari apa ya? Oh, yang tari yang ada laki-laki itu tari lagian tabuhan ya, ada tari kendang. Tari lagian itu saya ciptakan ketika saya pulang dari Afrika, Pak Wan. Oh gitu. Saya kan nggak bisa ajeret-ajeretan kayak orang Afrika. Kita belajar waktu itu ada workshop, ya. Aduh, tariannya itu kan sampai kayaknya pada keluar semua deh kalau ini ya, kalau ajeret-ajeret luar biasa itu perempuannya. Lalu saya bilang ini tariannya kayak begini, tapi saya tidak mau perempuan, jadi harus laki-laki. Itu bisa diadaptasi oleh laki-laki, tapi dengan arahan mulut, dengan mulut maunya begini-begini. Kalau perempuan saya bisa mengajarkan, dan itu disambungkan bisa. Jadi kalau saya mengajar tari laki-laki adalah sesuai dengan imajinasi saya yang ingin disampaikan ke penari putra, dan itu biasanya nyambung. Nah, untuk menyambungkan ke laki-laki itu ada mediatornya. Kalau di sini barangkali Pak Wan tahu datam. Betul. Datam, saya maunya begini. Datam kan laki. Jadi dia bisa menyampaikannya kepada laki-laki dan nanti nyambung. Itulah pentingnya kita mempunyai partner yang bisa membaca keinginan atau ide-ide saya untuk disampaikan kepada pria atau di dalam suatu garapan yang lebih besar gitu barangkali. Kalau itu kita belajar proses kreatif. Betul. Teori kreatif ini jadi berbeda-beda nih ya. Pada zamannya berbeda penerapannya ya, Bu Prof ya. Berbeda. Iya. Setiap koreografer, setiap penata tari pasti
ide, gagasan, konsep berbeda nih. Tadi, Karena ternyata itu istri saya juga ya. pernah menjadi penarinya Ibu Indra, khususnya penari merak bersama neneng cucu, kemudian bersama Santi. Itu saya setelah menikah melihat buka-buka album menemukan 3 sosok penari merak. Setelah mendongeng ke saya, wah itu di bawah asuhan Bu Indra. Tahun berapa itu ya? Waduh, itu tahun berapa sebelum nikah dengan saya? Nikah dengan saya kan 94, berarti masih aktif gitu ya. Ya, jangan-jangan tertarik karena sedang menari merak itu ya? Wah, bisa jadi itu. Bisa jadi. Iya. Ya, itu saja Prof. Enang pertanyaan Ya, saya. nuhun Kang Awang, luar biasa Sami-sami. ya. Ya. Luar biasa ini kita jadi belajar proses kreativitas dari Ibu Indra, Ibu Ira, mas saya sering lihat karena saya muridnya Bu Ira ya. Nah, tapi pada waktu mahasiswa saya betul-betul ya mengagumi 2 sosok ini. Kalau yang satu, alhamdulillah saya langsung menjadi murid Bu Ira, kemudian juga asisten Bu Ira. Kalau Bu Indra dulu dari jauh aja saya melihatnya. Gitu ya. Nah, Bu Ira tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Indra tentang bagaimana pengalamannya sebagai penata tari dan juga membawa misi ke festival. Selanjutnya, apakah masih ada yang menggelitik nih di benak Bu Ira ketika melihat Bu Indra gitu, padahal kan sama-sama penari, sama-sama penata tari, sama-sama maestro tari sekarang. Apa yang masih? Memang bukan maestro. Maestro. Ya, ada yang sangat berbeda ya. Jadi, kalau saya membawa rombongan ke luar negeri itu pasti selalu atas undangan atau ya dikirimkan oleh negara atau atas undangan. Jadi yang mengundang itu pasti sudah lengkap memberikan biaya untuk keberangkatan, untuk persiapan, untuk pertunjukan dan uang lelah segala macam. Nah, kalau misalnya seperti tadi Bu Indra menangkap bola ya ada undangan itu. Iya. Saya juga pernah begitu saya coba. Tetapi saya itu tidak berbakat seperti Bu Indra untuk menangkap sponsornya. Iya. Sama sekali nggak berbakat gitunya. Jadi nanti ya kalau tidak ada sponsor ya udah angkat tangan saja gitu, tidak ikut karena memang ya patut disayangkan ya sesungguhnya kalau kita pikir orang Jawa Barat itu kan semua itu tidak semuanya kuli kan, banyak juga bos dan banyak juga yang berkekuatan untuk memfasilitasi mendanai pertunjukan kesenian. Nah, tapi ya saya sangat sayangkan kesadaran itu sangat tipis. Ya. Orang Jawa Barat atau orang Bandung ya. Nah, kalau Bu Indra kan temannya banyak orang Jakarta. Orang Jakarta kan dekat dengan uang gitu ya. Jadi lebih lancar. Kalau saya tuh ya begitulah teman-teman saya kebanyakan lajen. Nah, ini berbakti, ikut kerja sudah gitu ya. Jadi ya begitulah. Dan kita patut angkat topi ke Bu Indra dapat mencapai dan dapat menyihir itu sponsor itu untuk terus aduh disihir membiayai dan memberangkatkan rombongan itu luar biasa sekali. Dan selain saya ingin tahu kira-kira nggak usah disebut nama ya, ada berapa orang gitu ya tokoh atau orang yang betul cinta pada budaya Sunda, budaya Indonesia sehingga bersedia untuk memberikan menyumbangkan dananya ya. Dan juga Bu Indra belum bercerita kejuaraan apa saja, di mana saja yang mengangkat nama Indonesia, nama Jawa Barat dan nama STI. Oke, ya. Terima kasih Bu Ira. Kalau Ira tadi menyinggung mengenai pembiayaan barangkali ya Ira, sampai hari ini juga ketika kita mempunyai niat untuk membuat pagelaran, modalnya tuh dengkul dan hanya
mempunyai keinginan membuat sesuatu yang sukses. Nah, memang Ira untuk berangkat hanya satu kali di dalam perjalanan STI, ketika kita mau mengadakan hibah ke luar negeri, yang dibiayai dari latihan sampai berangkat, sampai pertunjukan, sampai pulang, hanya satu kali seumur 54 tahun, satu kali aja. Dan itu alhamdulillah adalah perjalanan terakhir yang ke Kuwait. Kuwait kan negara yang ada uangnya Ira ya. Nah, dan kebetulan duta besarnya memang orang Sunda. Ketika beliau melihat pertunjukan di Bandung waktu itu Studio Tari Indra, kiprah 60 tahun saya pada waktu itu, beliau datang, dia mempunyai keinginan untuk membawa grup ini ke Kuwait karena beliau duta besar. Hanya itu, alhamdulillah itu sesuatu yang saya impikan bertahun-tahun. Nah, lepas daripada itu, ketika saya juga kecuali kalau ada undangan dari KBRI ya, ada bantuan, tidak 100% tapi ada bantuan. Tapi ketika kita ingin mengikuti festival atau event-event di luar, dan yang saya bilang tadi menangkap bola, itu mulai dari persiapan, proposal, semua itu adalah pemikiran, pemikiran sendiri, sorangan, ripuh, repot. Ya, tapi kan dananya akhirnya dari mana itu? Nah, memang repot. Nah, ya. Dananya itu, ya itu seperti kata Bu Ira, dari Jakarta itu bukan dari kementerian aja nggak bisa, karena kan ibu dirjen ya, ibu direktur, ibu direktur juga tahu bahwa dana-dana itu sudah diposting ya. Jadi kalau kita punya acara yang mendadak untuk meminta bantuan pasti sulit gitu kan ya. Nah, tapi kadang-kadang siapa saya lupa lagi, saya meminta bantuan yang urgent, bisa waktu itu belum dipost ya, masih bisa dibantu dari sini dari situ, ada itu pernah terjadi. Tapi semuanya itu mencari orang-orang yang, maaf sekali kalau saya katakan, yang tahu bahwa yang meminta bantuan itu adalah pejuang, katanya loh, pejuang seni. Jadi ini kudu dibantuan. Nah, itu satu yang tahu, dan dua adalah teman-teman satu perkumpulan, kemudian teman-teman memang dari suatu perkumpulan yang memang mempunyai perhatian dan mempunyai dana untuk disumbangkan, dan itu pun tidak seperti dibayangkan kamu perlu begini terus bro, itu enggak. Jadi memang sangat terbatas. Kalau kita mempunyai membutuhkan misalnya 100 misalnya ya, itu tidak langsung dapat, itu dari hampir 15 atau 20 arahan ya. Dan itu sampai detik terakhir mau berangkat juga masih mencari-cari yang kekurangannya. Tapi ya atas karunia Allah, saya bisa nyumponin dana yang diperlukan. Memang tidak mudah Bu Ira ya, tapi itulah namanya perjuangan saya yang untuk memperjuangkan ini penari-penari yang berbakat ini. Jadi kadang-kadang saya juga mendapat sentilan dari suami bahwa jangan dipaksakan, gitu kan. Tapi ketika pada suatu waktu kita harus memberikan jawaban berangkat atau tidak, nah pada waktu itu dalam kesulitan yang sangat urgent, itu saya harus mengatakan ya, saya berangkat walaupun
dana yang diperlukan masih harus dicari. Itu adalah perjuangan yang sulit diceritakan. Ya. Ketika kita sudah mendapat dana dan bisa berangkat, naonnya saya hanya punya kata sugema dan profit pun kadang-kadang jalan aja pelas-pelos gitu. Yang penting kesejahteraan dari anggota itu terjamin dan misi untuk membawa nama Jawa Barat dan Indonesia itu tercapai. Barangkali saya terlalu terlalu menyedihkan kalau tidak memikirkan profit ya. Tapi memang keadaannya sangat sulit untuk mendapat kepercayaan bahwa grup ini minta dibantu sepenuhnya kemanapun sulit Ibu Ira, apalagi ya itu tadi untuk seniman dari Jawa Barat sulit. Nggak tahu kalau di Jakarta kok mudah gitu kata Ira tadi ya, tapi kalau saya sampai sekarang juga mempunyai kesulitan di dalam mengangkat STI itu tanpa keberanian ya yang luar biasa, tanpa pengorbanan, tanpa pemikiran itu memang sulit. Tidak bisa semudah seperti orang STI mah hebat, STI nggak bisa, tidak begitu, sulit sekali. Begitu barangkali pengalaman saya. Begitu Bu Ira. Jadi kejuaraannya belum disebut, kejuaraan. Di festival itu kan mendapat penghargaan ya. Oh ya, yang satu festival. Nah, ketika mendapat mengikuti festival itu saya mengikuti 3 festival saja. Yang satu tidak ada award, tapi yang 2 dapat dan dua-duanya itu mendapat the best performance award dan satu lagi the best of the best. Saya nggak tahu ya. Wah, the best of the best. Mereka melihatnya dari mana? Tetapi kalau saya bandingkan dengan peserta festival internasional, memang dari Indonesia itu kan sangat mendetail ya Bu Endang dan Ira, musiknya, yaitu tadi kostumnya, gerakannya, kemudian komposisinya dan lain sebagainya. Itu jauh sekali berbedanya dengan penari-penari yang dari Mania, dari mana-mana yang hanya muter-muter, keliling-keliling, ramai-ramai gitu. Jadi mungkin yang dilihat itu adalah koreografinya juga dan kepenariannya itu yang kompak dan hebat, itu yang membuat STI merasa dibantu itu di situ gitu ya. Dan itu adalah ketika tahun berapa ya? Tahun sebentar. The Nine Sicily International Folklore itu di Turki dan di Turki ya, di Sicily tahun 2004 kalau nggak salah, dan di Sabah International Folklore itu 2011. Itu award the best performance waktu itu. Dan memang Studio Tari Indra kalau ke festival tidak membawa tari Sunda saja, tetapi Nusantara juga, Bu. Jadi kalau di luar negeri itu yang harus diperhatikan adalah dinamika, durasinya yang tidak menjenuhkan, dan keempat musiknya yang meriah gitu kan. Dan saya selalu membawa medley dances ya, yang saya bawa itu dari Toraja, dari Betawi, dari Indonesia, dari Jawa Barat sendiri. Hanya itu 31 lagi tuh dari Jawa Timur saya bawa. Itu kan musiknya agak aktif semua ya. Jadi yang betul-betul
tidak Dinamik, slow gitu ya. dinamik, ya. Dinamik. Dan itu memang kalau di festival itu menarinya hanya 10 menit, Ya, dan itu kita harus pandai-pandai mencari yang mana. Jadi alhamdulillah. the best of the best. Wah, luar biasa. Tapi memang betul, Bu Indra, Bu Ira, ketika ada festival Ramayana gitu, baik di India maupun yang di Indonesia, India itu sangat mengagumi Indonesia, sangat detail betul. Dari mulai kostum, semuanya detail banget. Sedangkan Ramayana India saja yang punya cerita epos Mahabharata dan Ramayana tidak seperti itu, gitu kan? Kostumnya tuh tidak sedetail yang dari Indonesia. Jadi memang Indonesia dikenal ya dengan seni tarinya, karena setiap daerah juga punya keunikan masing-masing. Dengan membawakan Nusantara itu luar biasa. Ya, sebelum nanti ada pertanyaan yang lain, saya ingin tahu nih, apa rencana selanjutnya dari Studio Tari Indra ini? Selain tadi kan pentas yang tidak pernah absen, menurut Bu Ira tuh pernah yang tidak pernah bolos, lalu aja tidak pernah membolos gitu kan. Tapi ada nggak cita-cita lain gitu? Wah, ini STI ini mau dibawa kemana selanjutnya selain tadi pentas yang tidak pernah bolos untuk menampilkan para muridnya sebagai kebanggaan orang tuanya, kebanggaan juga buat diri sendiri. Itu, Indra. Sampai sekarang sih memang jadi ini Bu Endang, Bu Ira, jadi tiap tahun tuh saya tuh punya pekerjaan rutin yang mulai bulan April gitu sudah memikirkan pergelaran tahunan gitu Bu Ira ya. Dan pergelaran tahunan itu hampir setiap tahun berbeda, temanya berbeda, segalanya berbeda, tidak pernah ada yang sama. Dan kalau untuk ke depan untuk Studio Tari Indra sebenarnya dari dulu tuh pengen jadi lembaga pendidikan non akademik ya, cuman belum sampai saja, itu satu. Terus yang kedua yaitu mencari kaderisasi yang sampai sekarang mungkin Ibu Ira juga tahu bahwa yang meneruskan sanggar yang kita pegang itu hanya pengajar yang loyal ya Bu Ira ya, yang loyal kepada baik kepada gurunya maupun kepada sanggarnya itu sendiri. Lain daripada itu, seperti Ibu Endang katakan ya, penari-penari itu datang kalau mau menari, kalau ada acara gitu kan. Tapi yang memikirkan untuk kemajuan sanggarnya sendiri atau Studio Tari Indra yang sekarang dipegang sendiri itu hampir tidak ada. Jadi selalu harus dipikirkan jadi what next gitu loh. Itu tuh sudah dipikirkan dari sekarang. Bari milari etetea pendukungnya. Dana. Pendukungnya yang tidak sedikit Bu Ira. Jadi kadang-kadang lagi perlu ini, perlu itu, aduh belum ada sponsor, belum jalan, uang belanja, uang keluar. Ya itu tadi sampaikan harus punten kalau ini tidak membukakan rahasia, kadang-kadang kita harus menjual sesuatu untuk kehidupan dari orang-orang yang ada di bawah naungan STI. Karena biar gimana juga kesejahteraan itu harus selalu dipikirkan. Itu kan nggak bisa ada aya tuh tetiasa. Kadang-kadang memang tidak selalu dapat. Nah itu yang membuat saya juga sangat prihatin gitu ya. Insya Allah lah ke depan saya juga harus memikirkan bagaimana caranya supaya sanggar seperti Bu Ira, Bu Endang, ini Studio Tari ini tuh ada orang yang karunya amat sih ini hidupnya gitu ya. Kok nggak ada gitu. Bener-bener. Iya, betul. Ya, memang kalau melihat ya di Bali misalnya ya, ada seorang yang bukan orang, kalau Bali sudah jelas ya, tari itu integral dengan agamanya, dengan kebudayaannya, dengan sehari-hari karena ritual pakai nari.
Tapi banyak investor juga yang membuat panggung gitu kan, membuat panggung, kemudian mendirikan ini juga tempat-tempat yang para seniman itu bisa menari di situ. Nah, kalau di kita kan mana ada investor, maaf sampai saat ini, investor yang mau dia mendirikan panggung gitu. Bahkan ada teman saya Nyoman Sidie, namanya Nyoman Sidie, tadinya itu cuman disewa karena berdekatan dengan Taman Safari. Ya, disewa berapa tahun, sampai sekarang sudah berpuluh tahun masih saja karena terus penontonnya bisa banyak dan tiketnya juga bisa mahal ya. Nah, di Jawa Barat belum ada ya yang bisa menampung itu seniman-seniman untuk sebagaimana pernah Majestic itu, tapi kan cuma sebentar gitu kan. Tapi bisa menampung para seniman-seniman untuk pertunjukan di situ. Ini mudah-mudahan kapan ya? Kapan? Kapan gitu kan? Ya, ya kalau kita mengambil contoh ketika kita bertiga mendapat wadah di The Majestic ya, untuk The Sundanese Cultural Show itu kan luar biasa bahagianya kita, walaupun dibayarnya sangat minim, tapi rutin ya wadah itu ya, walaupun juga nontonnya tidak banyak, tapi itu sesuatu ya, sesuatu yang kita seperti ada yang ngawadahan gitu untuk berkreasi, mengajak seniman-seniman untuk mempergelarkan tariannya. Itu pun karena ada dana. Ketika dana sudah tidak ada, ayah dari baik. Gitu. Dan kita juga bertiga mencoba untuk membangkitkan. Kok sepertinya nggak ada yang mau bantu kita. Ya bagaimana ya? Mudah-mudahan ke depan nih, tahun ini kan kemarin juga baru lockdown ya. Baru lockdown, lebih banyak konon pemerintah memikirkan hal itu. Nah, sekarang kan sudah berlalu. Nah, mudah-mudahan mimpi kita yang untuk mengangkat seni Sunda khususnya, Indonesia umumnya akan terwujud nih. Walaupun mimpi, tapi kan kita punya cita-cita. Ya, Bu Indra, terima kasih. Tadi telah memberikan berbagai informasi yang sangat bermanfaat ya untuk kita para pecinta budaya Sunda khususnya tari Sunda. Mudah-mudahan kiprah dari Ibu Indrawati Lukman yang sama-sama pejuang seni dengan Ibu Irawati Durban, dan saya juga ketularan ya, ketularan sampai saat ini masih saja ya berkiprah sampai ke SD yang di depan rumah pun tetap atel gitu ya. Kita tuh selalu ingin memberikan sesuatu. Nah, kiprah kita ini banyak ditiru oleh para generasi penerus pejuang seni, dan insya Allah ya kita semua mencintai seni tari ini seperti mencintai diri sendiri, bahkan lebih ya, bahkan lebih. Dan kiprah tadi menjadikan kontribusi yang sangat luar biasa khususnya bagi daerah Jawa Barat dan Indonesia umumnya, telah menjadi duta seni yang bertaraf internasional. Baik para sahabat pecinta seni tari Sunda dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang santai tapi sebetulnya serius ya, karena ini Bu Indrawati ini maestro yang sampai saat ini tidak berhenti untuk memikirkan tari, khususnya memikirkan bagaimana anak didiknya itu selalu bisa tampil, tidak hanya setahun sekali ya, yang tidak pernah bolos itu, tetapi juga memikirkan untuk tampil di tempat-tempat lain, merupakan sebetulnya pendidikan karakter agar para muridnya itu berani tampil, itu bukan hanya menari saja, tetapi ada di balik itu hal-hal yang tersimpan, keberanian, percaya diri, dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.
bincang-bincang bersama Ibu Indra, Ibu Ira, dan para maestro yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.